Jujur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur seluruh jagat raya. Sore ini kita kembali lagi ketemu dengan Pak Ustadz lagi di channel kita Senjatanya, betul? Kayak ragu gitu, Pak? Iya, saya lupa lagi. Jadi senjatanya itu bisa senja kita bertanya atau senjatanya. Wah, senjata siapa? Senjata siapa aja, ya kan? Senjatanya Pak Ustadz untuk menjelaskan, ya kan? Oke, kita bincang-bincang lagi ya, kaulah muda semua, jujur ya. Kita akan bertanya lagi seputar agama, ya. Tentunya agama Islam ya, betul, tadi ya. Betul. Dengan Ustadz Zayan dan tentunya bersama saya Coach Tandang, ya, atau Coach Hotahe juga boleh ya. Ditemani dengan kopi buhun dari Sumedang katanya gitu. Ya, jadi kita akan bertanya dengan lebih syahdu ya, dengan suasana di perumahan ya kan, yang sore hari gini ya kan, ada suara-suara dari masjid. Wah, ini bukan settingan, tadi beneran gitu. Bukan di request ya? Bukan. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih tadi ya, kita santai aja nih, bukan ceramah tadi. Kita memang anak-anak muda ini banyak titipan, karena saya ini coach basket. Banyak anak-anak muda ini yang mau bertanya gitu tentang agama, tapi mereka ragu kemana gitu ya. Kalau ke ustadz yang ada di masjid, mereka untuk lewat masjid aja mereka menghindar tadi gitu. Nggak tahu tuh, mereka nggak mau gitu ya. Jadi udah ya, saya bilang bertanya aja sama ustadz yang keren ini, tetangga saya. Saya juga pernah ngaji sama Ustadz ya kan. Oke, kita lanjutin lagi yang kemarin tadi ya, yang tentang tauhid. Jadi mengenal agama itu kan berarti harus mengenal Tuhan, betul, dengan tauhid. Nah, jadi jelaskan dari perspektif itu bagaimana cara pandang Islam itu mengenal Tuhan. Jadi tahu Tuhannya siapa, bagaimana Tuhan itu sifat-sifatnya, untuk tujuannya menjadi lebih bahagia. Karena sekarang ini anak muda itu banyak yang kehilangan itu. Nah, silakan Tan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ini sore hari ini semoga menjadi sore hari yang lebih tenang ya, Pak. Wah, yes, betul. Karena amin. Karena kalau misalkan bicara tentang bahagia, nanti kita akan bahas bahagian itu bukan hanya dicapai dengan senang tapi dengan tenang. Oh, ya. Tidak hanya dengan senang tapi dengan tenang. Tapi dengan tenang. Poin penting tuh. Ya. Tenang. Oke. Jadi kalau bicara kemarin tentang ketauhidan, kita akan bicara lagi tentang marotib atau langkah-langkahnya dalam memahami tauhid tadi. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan, man arafallah, siapa yang kenal dengan Allah bi asma'ihi, dan melalui nama-namanya, wa bi sifatihi, melalui sifat-sifatnya, wa bi af'alihi, melalui perbuatan-perbuatannya, perbuatan Tuhan maksudnya sih, ya Allah ya. Ahabbahu la mahallata, maka dia akan jatuh cinta tanpa diragukan. Kalau kita kenal, jadi manusia itu, Pak, kalau misalkan dia kenal sama Allah, lewat tadi nama-namanya, lewat sifat-sifatnya, lewat perbuatannya, dia pasti akan jatuh cinta sama Allah tanpa diraguin. Karena kenapa? Karena nama-nama Allah nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Nama-nama yang bagus itu punya Allah semua, Pak. Ya, kita nama, misalkan saya Zayan, Bapak Coach Tandang, itu nama-nama titipan yang dititipkan lewat orang-orang tua kita, dititipkan. Itu semua nama-nama yang indah di muka bumi ini adalah nama-namanya. Begitupun sifat-sifat yang indah, begitupun perbuatan-perbuatannya. Itu adalah keindahan-keindahannya, kesempurnaannya Allah. Maka ketika kita memahami, maka kita akan jatuh cinta dengan Allah tanpa diragukan. Yang pertama itu, Pak. Jadi kita harus mengenal nama, sifat, ya, perbuatan sampai zat. Kenal nama ludud. Selanjutnya, anak muda itu, Pak, biasanya punya feeling understood, merasa ingin dipahami, ya, betul. Bahkan bukan cuma anak muda, Pak, orang tua juga kayak gitu, anak kecil juga gitu. Kayaknya fitrah manusia seperti itu. Nah, ketika melalui nama ini, nama-namanya Allah, yang kalau misalkan di dalam Al-Quran itu ada 99 ya, 99, kita akan merasa lebih tenang. Lewat jalur itu akan lebih cinta dengan Allah. Kalau kita melihat mengenal nama Allah seperti misalkan Ar-Rahman, ya, pengasih. Allah itu maha pengasih. Dia akan lebih tenang bahwa
Tuhanku yang menggenggam nyawaku itu Maha Pengasih. Al-Wadud, Allah itu Maha memperlihatkan kecintaannya. Kita lah akan lebih rileks, Pak. Kita akan merasa dicintai. Ya, Al-Latif, Maha Lembut. Kita akan lebih tenang, lebih lebih rileks dan lain sebagainya. Jadi kenal nama-nama Allah, maka hidup kita akan lebih cinta dengan Allah. Lewat nama-namanya ya, Pak. Lewat nama itu baru kenal dengan baru nama-namanya. Baru nama-namanya, belum nanti sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sampai. Nah, ini Tad, yang menarik nih tentang kaul muda kita nih, bahwa ya kalau Pak Ustadz misalkan atau saya nih saya misalnya shifting duluan ya dari circle yang lama ke circle yang baru gitu kan. Sebelumnya ya? Sebelumnya shifting gitu kan. Nah, kalau anak-anak muda nih yang tadi dia tidak merasa bahagia, kan bahagia itu kan belonging sama signifikan kan. Jadi dia ingin memiliki dan dia signifikan, dia berada di situ dengan baik, itu merasa dihargai dan sebagainya. Nah, itu kan banyak anak-anak muda yang tidak happy, tidak belonging dan signifikan, itu akhirnya mencari kebahagiaan dengan circle-circle yang menurut agama tidak baik lah gitu ya. Tongkrongan, akhirnya mereka terjerumus, bahkan ada yang sampai tanda kutip terjebak dalam keburukan lah gitu ya. Nah, gimana caranya agar anak-anak yang tadi salah mengejawantahkan istilahnya ya kan biar keren kan coach Hotae. Nah, itu tuh biar tertarik sama konsep agama kita, bahwa kebahagiaan itu adalah tadi tidak hanya senang tapi tenang. Dan ketenangan itu muncul dengan kita kenalan dengan Tuhan, dari namanya, dari sifatnya, dan dari perbuatannya. Nah, itu biar kesana gimana Tan? Tipsnya udah mulai meresap nih ya. Lumayan nih. Judulnya juga harus ngikutin ini kan gitu. Iya. Ya, gimana nih Tan? Ya, pertama kita bahas dulu konsep kebahagiaan. Jadi ketika bahas konsep kebahagiaan, mulai dari alamiahnya manusia. Jadi kalau secara psikologi manusia itu punya dua kecenderungan yang saya sampaikan. Bahwa yang pertama, dia punya kecenderungan ingin bahagia. Ya, pasti. Yang kedua adalah kecenderungan menghindari kesengsaraan. Benar itu. Nah, kita sepakat semuanya itu ya. Sepakat itu, benar-benar. Bahwa dimanapun manusia, modelnya apapun, bentuknya apapun, adalah tujuannya dua itu. Betul. Pertama, pengen bahagia, dan yang kedua hindar ya, menghindari kesengsaraan atau tidak ingin sengsara. Gitu ya. Nah, bahagia ini ingin dicapai dengan jalur apa? Bisa lewat jalur senang atau tenang. Senang ini sifatnya kemarin temporer ya? Iya, singkat aja gitu. Ya. Bahkan sampai saya pernah baca artikel, ada suatu barang yang kalau misalkan kita beli itu bahagia senangnya itu cuma sesaat aja. Sesaat doang ya. Cuma 20 menit senangnya. Iya. Pernah nggak beli sesuatu disayang-sayang? Iya, awalnya doang. Ya? Sebulan, setelah sebulan udah nggak senang lagi. Iya, benar juga sih. Nah, itu jadi apakah ada nih beberapa kelompok nih yang untuk bisa tadi shifting tadi, terus mengenal tadi, kemudian ya yang tadi kita bicarakan tuh dengan cara dipaksa gitu ya, atau dengan cara mengajak-ngajak. Nah, gimana nih cara? Sekali lagi nih, saya tuh masih bingung nih. Kalau saya nih coach kebetulan ya, pelatih gitu, terus lihat ada menti saya, ada anak murid saya yang ingin saya ajak nih gitu biar lebih tenang, nggak marah-marah. Jadi kan perilakunya lebih baik gitu kan, dia nggak nongkrong. Nah, itu gimana nih ininya gitu? Kalau saya ajak ke agama, mereka kayak itu loh, banyak anak muda yang kayak mempertanyakan relevansi agama sekarang gitu tadi. Itu gimana nih ininya? Ya, pertama tadi kita udah tuntas membahas bahagia itu adalah sebuah sifat alamiahnya manusia ya Pak. Pengen bahagia, jauh dari kesengsaraan, tapi mencapainya dengan apa kan gitu. Ya kan? Jadi balik situ lagi. Ya kan, Syekh Izzuddin Abdus Salam tuh mengatakan sa'adatul insan fi ma'rifatid dayan. Bahagianya manusia itu dalam mengenal Tuhan. Gitu. Saya beri analogi Pak Tandang nih. Pak Tandang kalau misalkan ketika duduk di bangku SMA nih, ya punya bapak orang kaya, perusahaannya di mana-mana, ya kira-kira besok mau makan apa, atau bahkan 2 tahun lagi, atau bahkan masa depannya khawatir nggak kira-kira?
Enggak sih, karena bosnya kaya kan. Kaya. Iya, iya, bener, ya. Bahwa kaya, perusahaannya di mana-mana, duitnya banyak, segala macam ya. Ya. Kalau kita punya orang tua yang kaya aja kita nggak merasa ketakutan, iya. nggak cemas. Kenapa kita punya Tuhan yang maha kaya kita cemas? Jadi kembalikan lagi ya, artinya ya Tuhan lah yang kita Tuhan. ini ya. Ya. Jadi kalau misalkan bicara tentang kebahagiaan, sebenarnya kebahagiaan itu ya kita yang menentukan, Pak. Ya, kita yang memilih kita mau bahagia atau tidak. Kita memilih kita mau senang atau tidak. Kita yang memilih mau tenang atau tidak, gitu ya. Jadi mau bagaimanapun sekeliling kita, tapi tetap kita yang menentukan. Kita yang pencet tombolnya, tapi bukan orang lain yang mencet tombol kebahagiaan kita gitu. Oh, berarti nggak boleh kita maksa-maksa kayak gitu ya? Iya. Berarti mungkin kalau ada jujur di sana yang ingin ngajak temennya gitu, tadi konsepnya berarti ya memberi tahu dengan cara tadi kasih sayang tadi ya gitu ya, bahwa ini Tuhan yang memiliki ini semua dan backing kita tuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, diajak pelan-pelan. Apa kita ada juga gini nih, ya udah kita mau ngajak teman kita, terus kita ikut nongkrong, malah kebablasan dia. bukan ngajak ke arah yang kebaikan, malah dia malah jadi ikut maksiat itu misalnya. Oh gitu. Ada juga kayak gitu. Ada Pak, banyak kayak gitu. Ya. Tapi ya kita bagaimanapun kita tetap berdoa semoga pemuda-pemuda Muslim itu tetap berada di jalan Allah, di circle-circle orang-orang soleh ya. Bagaimanapun mereka juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menemukan dimanapun ya kita rangkul, bukan kita pukul ya. Ya kita ajak, bukan kita injak gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kebahagiaan, hari ini Pak, banyak anak muda itu yang melihat kebahagiaan itu secara materialisme. Ya betul. Harus kaya dulu, harus punya ini dulu, ya, harus mencapai itu, harus berhasil seperti itu. FOMO tadi ya, fear of missing out itu juga ya. Ingin jadi terkenal, betul. Gitu. Padahal, walaupun ya Islam itu tidak benci harta, Pak. Islam itu tidak benci materi, Islam itu tidak benci kekayaan, ya. Tapi Islam itu tidak menaruh kebahagiaan di atas materi. Jadi bahagianya itu bukan di atas bukan materi, Pak. Ya. Bahkan dalam surat An-Nahl Allah mengatakan tentang materi ini ya, saking pentingnya materi. Kata Allah, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik. Allah, perhatikan ayat ini, Allah tidak menjanjikan akan memberikan kepada orang yang soleh dari laki-laki atau perempuan yang beriman adalah kekayaan, tapi Allah janjikan kepada mereka adalah kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang kaya dalam tanda kutip secara literally, tapi adalah kehidupan yang menenangkan dia. Analoginya gini Pak, ketika orang menstandarkan bahwa kebahagiaan itu harus berupa kekayaan, maka mayoritas manusia nggak ada yang bahagia Pak. Betul ya? Mayoritas manusia itu tidak akan ada yang bahagia kalau standarnya adalah kekayaan. Iya, sebenarnya juga ya. Nah, ini juga yang banyak anak muda juga kebingungan nih tentang anxiety ya kan, juga tentang tadi FOMO segala macam, mengejar kebahagiaan tadi sudah dibahas. Kita ngajak mereka, memberitahu mereka dengan bahagia itu adalah ketenangan. Nah kan kita kembali ke tauhid tadi ya kan. Kalau di agama kan, tentu agama Islam, tauhid itu kan nanti kan pasti berhubungan dengan ritual agamanya, ibadah ya kan. Nah ini bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak muda bahwa satu step ya, langkah pertama untuk kita itu lebih tenang dengan mengenal Tuhan tadi gitu kan. Kemudian untuk tujuannya, ingat bahagia tadi itu tenang gitu. Lalu adalah dengan ritual, dan ritual itu tuh menyerap ke kita tuh hanya bukannya sekedar orang pakai peci doang kayak ustadz gini gitu kan, orang ke masjid doang sholat berjamaah. Nah ini memahamkan bahwa langkah ibadah itu tuh untuk menuju ke sana tuh gimana cara bahasanya atau bagaimana konsepnya tadi itu?
Kemarin kita mengenal istilah shifting ya. Ya, shifting. Istilah atau kalau bahasa agama hijrah, hijrah tongkrongan, hijrah followers gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana orang itu bisa punya titik balik. Ya, berarti titik balik. Cari titik baliknya adalah dengan memahami emotional touch. Ya. Jadi saya berikan analogi ya tentang emotional touch itu sentuhan, sentuhan emosi, ya, bahwa manusia itu bisa langsung berubah ketika punya sentuhan emosi, Bang. Nah, sebenarnya ayat-ayat Quran itu punya titik-titik sentuhan emosi, Bang. Ya, maka salah satunya pasti dengan membaca Al-Quran dan maknanya ya. Entah, kalau misalkan baca satu halaman dengan maknanya belum terasa sentuhannya. Mungkin di momen-momen tertentu akan tersentuh. Tapi intinya gini, Pak. Bukan soal, jadi sentuhan emosi itu bukan ditunggu. Yang ditunggu itu momennya, tapi kesiapan batinnya yang dicari. Ya, momennya Pak kapan aja. Momennya bisa sakit, momennya bisa kehilangan, momennya bisa kehancuran, momennya bisa kehilangan keluarga. Ya, itu momen akan datang. Tapi emotional touch itu atau sentuhan emosi itu kita harus persiapkan dengan cara mempersiapkan jiwa kita, yaitu dengan ritual-ritual. Yang pertama ya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat kita gitu ya. Berarti sebenarnya ya judul ini ya, kalau saya tadi dengarkan, selain misalkan ada orang yang udah jauh dari agama lah gitu ya. Nah, untuk bisa kita kembali itu tentu orang yang mau ngajak itu ya harus tadi dengan memahamkan Islam tuh ya rahmatin alamin gitu ya tadi ya, dengan baik, dengan memberikan tujuan kita tuh untuk ketenangan. Dan tadi saya dengar tadi tentang personal touch tadi ya, sentuhan emosi gitu ya. Nah ini tapi bagaimana nih tadi ada juga kondisi di mana ini kan kita juga di berbagai macam belahan dunia ini lagi darurat parenting. Jadi rumah-rumah, keluarga-keluarga yang kehilangan sosok orang tuanya. Ada bapak, ada ibunya tapi sibuk. Ya gitu, terus tidak ada pendidikan agama ya gitu ya, untuk misalkan sholat berjamaah. Ini keluarga muslim saya bilang gitu ya, sholat berjamaah atau untuk jadi tadi ritual atau kegiatan yang kita menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, gimana cara untuk personal touch tadi itu untuk orang-orang yang seperti itu kan? Allah membahas dalam Al-Quran, Mbak. Kata Allah tuh kunu ma'as-shodiqin. Bersamalah orang-orang yang shodik, bersamalah orang-orang yang jujur. Di sini dikatakan kalau misalnya dalam tafsir Ibnu Qayyim itu beliau tafsir, beliau membahas dari kalangan para sahabat, orang-orang soleh dari kalangan para sahabat. Kalau pada saat ini bisa jadi orang-orang soleh itu ya Allah tebar di muka bumi ini, yang kemarin kita bahas lagi. Jadi shifting circle itu benar-benar langkah awal banget buat kita. Shifting circle tuh berarti ya ini. Jadi titik lebih baik lagi, bahwa ketika kita ngelihat orang-orang yang baik di hadapan kita, sekali mungkin kita belum tertarik, dua kali mungkin belum tertarik, tapi kalau misalkan tiap hari kebaikan itu dilihat oleh mata kita, pasti udah jadi kebiasaan, Pak. Tidak mungkin orang yang bergaul atau bermain dengan orang yang punya kebiasaan baik itu tidak tertular kebaikannya, gitu ya. Jadi sebegitu baliknya, kalau misalkan dia bersama orang-orang yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu akan tertular juga. Maka kunu ma'as-shodiqin, bersamalah orang-orang yang shodik, bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Itu penting banget. Jadi shifting circle, terus sambil cari, siapkan diri ini terhadap emotional touch. Allah itu sampaikan dalam Al-Quran surat At-Takasur, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Oke. Menariknya ayat ini
Allah tidak membahas bahwa harta itu buruk. Allah tidak mengatakan harta yang materi yang kamu kumpulkan, uang yang kamu dapat itu buruk, tidak. Tapi sibukan dalam mencapai harta tersebut itu adalah melalaikan. Jadi kenapa orang tadi yang balik lagi ketika kita bicara tentang anak muda yang standar kebahagiaannya adalah tentang materialisme, materi. Itu perlu ketenangan batin. Karena kaya sebelum tenang hanya melahirkan kecemasan baru. Kaya sebelum tenang menghasilkan kecemasan baru. Menarik juga tuh, Jud. Sepakat tidak, Pak? Iya, sepakat. Ketika punya harta banyak, tapi belum tenang merasuk ke dalam dada, maka cemas, takut hilang, takut kurang, takut tidak cukup. Tapi betapa banyak di dunia ini orang-orang yang sederhana, Pak, tidak bergelimangan materi, hatinya tenang, batinnya mantap dengan takdir Allah. Justru sebaliknya, orang yang bergelimangan materi, orang yang kaya, ya, justru dia gelisah, akan takut kehilangan hartanya, takut tidak cukup, takut tidak mampu, bahkan hartanya padahal banyak itu di sekelilingnya dia gitu ya. Jadi gitu, Pak, pembahasan kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita menuju ketenangan. Ya. Dengan kita jika belum pada tahap bahwa bisa melakukan kebaikan sendiri, maka berkumpullah dengan kelompok-kelompok yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena circle penting banget loh dalam kehidupan kita, ya. Bahkan Allah gambarkan sebuah circle anak-anak muda yang beriman kepada Allah di zamannya, di zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu diabadikan dalam surat Al-Kahfi, bahkan disebut Ashabul Kahfi. Ya, mereka anak-anak muda yang taat kepada Allah, yang tetap ingin menyembah Allah dengan leluasa, makanya kabur dari penguasa yang zalim, yang menekan dia untuk tidak menyembah Allah. Jadi anak muda itu harus punya spirit, harus punya circle kebaikan. Akhirnya kebaikan itu akan saling mengingatkan. Ketika ada satu yang tidak melenceng atau pindah dari jalur yang semestinya, temannya pasti ngingetin. Kita balik lagi nih ke bahasan shifting. Ya, berarti itu ya untuk Jud di sana yang tadi mungkin kurang tenang, hidupnya mungkin merasa ada sesuatu yang salah. Memang kembali kepada tujuannya ya. Kalau ingin bahagia ya harus shifting. Nah, jadi kita harus garis bawahi shifting, pindah gitu ya. Pindah itu yang pertama ya lingkaran pertemanan, Jud. Ya betul ya. Ya, jadi balik lagi ya. Ke pembahasan yang awal banget. Bagaimana kita mencapai tenang? Kenapa sih kita harus mencapai tenang? Gitu ya. Karena hidup di dunia ini bukan soal berapa banyak kita ngumpulin harta, Pak. Betul. Ya. Tapi berapa banyak kita ngumpulin amal untuk sampai ke akhirat. Ya. Bagaimana hidup ini semua hal itu dipertanggungjawabkan ya. Ya. Tapi betapa nikmatnya seorang manusia yang hari-harinya itu merasa dipandang oleh Allah. Ini akan pembahasan selanjutnya bahwa bagaimana konsep ihsan itu merasa terus diawasi oleh Allah. Konsep ihsan ini menarik. Tapi dipandang itu bukan dipandang dengan diawasi seperti apa, bahaya yang mengawasi, tapi justru seperti kekasih yang mengawasi. Dalam sekali, Jud. Kita seperti diawasi oleh Tuhan tuh seperti diawasi oleh kekasih. Keren banget. Ini mungkin pembahasan next episode ya selanjutnya. Dan untuk Jud di Sejagat Raya yang nonton senjatanya, juga kita harapkan juga selain nonton, like, subscribe, juga memberikan komentar. Kira-kira apa sih yang paling cocok yang Jud ingin tanyakan dan menjadi topik utama sekarang di dunia remaja ya gitu. Dan kalau ngomongin orang-orang yang sudah tua udah nggak seru lagi, tapi ngomongin remaja itu banyak sekali problematikanya ya kan, mulai dari mereka yang tadi ya konsep kebahagiaan, kemudian mereka juga bergesekan dengan kehidupan mereka sebagai pelajar gitu kan, sebagai anak. Nah ini tolong komentar
dan isi komentarnya selain mengomentari tentang kita juga bertanya hal-hal apa yang menurut kalian dude seluruh jagat raya butuhkan dari jawaban sang ustadz ini. Gitu ya tadi ya. thank you. Ya, untuk sore ini karena udah mau maghrib nih, udah senjanya udah mulai menuju gelap. Ya. Kita akhiri senjatanya dengan menutup dengan saya hamdalah. Jadi kayak ini. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di senjatanya episode 3. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.